2019 Universitas Siliwangi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi. Nama alat, fungsi alat, satuan alat, dan cara penggunaan alat tersebut. Alat meteorologi yang pertama yaitu barometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Satuan alat ini adalah atmosfer atau ATM dan sentimeter Hg. Cara kerja alat ini, dengan kita melihat alat tersebut, jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan akan terjadi badai. Alat ini hanya bisa digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca. Tidak mudah dipindahkan dan sedikit sulit untuk dibaca. Alat meteorologi yang kedua yaitu anemometer. Anemometer memiliki fungsi sebagai pengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin. Satuannya kilometer per jam atau mil per jam. Cara kerja alat ini harus ditempatkan di daerah terbuka. Karena pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Alat meteorologi yang ketiga yaitu termometer tanah gundul. Alat ini memiliki fungsi sebagai pengukur suhu tanah gundul. Satuannya derajat Celcius. Cara kerja alat ini yaitu ditempatkan di ruang terbuka dengan kedalaman yang berbeda agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Alat meteorologi yang keempat yaitu termometer tanah berumput. Fungsi dari alat ini yaitu sebagai pengukur suhu tanah berumput. Satuannya derajat Celcius. Cara kerja alat ini disimpan pada ruang terbuka pada sepetak tanah yang berumput dengan kedalaman yang berbeda-beda agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Alat meteorologi yang kelima yaitu altimeter. Berfungsi untuk mengukur evapotranspirasi dengan satuan yaitu liter. Cara kerjanya yaitu sedot air perkolasi dan diukur jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan curah hujan 10 mm, maka altimeter tidak perlu disiram. Namun, jika curah hujan 5-10 mm, maka altimeter disiram dengan air sebanyak 5 liter. Jika tidak ada hujan, maka altimeter disiram dengan air 10 liter. Alat meteorologi yang keenam yaitu termometer apung maksimum dan minimum. Alat ini berfungsi untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Alat ini disimpan pada permukaan air. Cara kerja alat ini dengan kita melihat angka yang tertera pada termometer. Jika suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Alat meteorologi yang ketujuh yaitu termohigrograf. Fungsi alat ini sebagai pencatat suhu udara dan kelembaban udara. Satuannya derajat Celcius dan persen. Cara kerjanya, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut, gerakan pena turun. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Alat meteorologi yang ke-8 yaitu termometer minimum rumput. Berfungsi untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Satuan alat ini adalah derajat Celcius. Cara kerjanya dilakukan pada pukul 7 pagi di ruang terbuka. Dan jika suhu turun, maka alkohol akan menyusut. Dan jika suhu naik, maka permukaan alkohol akan naik.
Alat meteorologi yang ke-9 yaitu Height Volume Air Sampler, berfungsi untuk mengukur partikel kecil padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Satuan dari alat ini adalah mikrogram. Cara kerjanya, terdapat sensor yang terbuat dari logam dan dapat menggerakkan pena yang ada di dalam alat tersebut. Alat meteorologi yang ke-10 yaitu hygrometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kelembaban udara relatif. Satuannya Celcius atau Fahrenheit. Hygrometer terdapat dua skala, yang satunya menunjukkan kelembaban dan yang satunya menunjukkan temperatur. Cara penggunaan dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H dan kalau suhu dengan derajat Celcius. Alat meteorologi yang ke-11 yaitu hygrometer digital. Alat ini berfungsi untuk menentukan kelembaban atmosfer yang mana menunjukkan kelembaban relatif. Satuan alat ini derajat Celcius, Fahrenheit, atau dalam bentuk persen. Cara penggunaan alat ini ditempatkan pada tempat yang akan diukur kelembabannya. Cara kerjanya menggunakan dew point otomatis, maka alatnya akan menunjukkan temperatur suhu sampai udara lembab. Alat meteorologi yang ke-12 yaitu Campbell-Stuck. Alat ini berfungsi untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Satuan alat ini jam atau persen. Alat ini digunakan pada ruang terbuka dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga bias lengkung panjang, bias lurus, dan bias lengkung pendek dapat digunakan. Alat meteorologi yang ke-13 yaitu barograf. Fungsi alat ini yaitu mencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya yaitu milibar. Cara kerjanya, arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas bias sehingga diketahui tekanan udaranya. Alat meteorologi yang ke-14 yaitu ombrometer. Alat ini digunakan dalam pengukuran curah hujan. Jadi, alat ini disimpan pada ruang terbuka. Cara kerjanya, yang pertama, kita melihat corong yang terdapat pada ombrometer dan dipastikan tidak ada benda yang menghalangi corong tersebut. Lalu, kita membuka keran yang terdapat bawah ombrometer tersebut. Lalu kita ukur curah hujan yang terjadi pada hari kemarin. Pengukuran curah hujan ini dilakukan pada hari berikutnya setelah terjadi hujan. Alat meteorologi yang ke-15 yaitu penakar hujan otomatis jenis Hellman. Berfungsi sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara kerjanya yaitu jika hujan, maka air akan masuk ke corong dan mengalir ke tabung pelampung dan merekam data ke kertas bias. Kertas bias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa dan mereset pena ke posisi 0. Alat meteorologi yang ke-16 yaitu gelas ukur. Alat ini berfungsi untuk mengukur curah hujan yang terjadi pada ombrometer. Satuan alat ini adalah mililiter. Cara kerjanya, dekatkan gelas ukur pada keran yang terdapat pada ombrometer dan curah hujan yang terdapat pada ombrometer akan masuk ke dalam gelas ukur. Dengan begitu, kita dapat mengukur curah hujan pada ombrometer dengan satuan mililiter. Alat meteorologi yang ke-17 yaitu altimeter. Altimeter digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk keperluan navigasi dalam penerbangan, pendakian, dan kegiatan yang berhubungan dengan ketinggian. Alat meteorologi yang ke-19 yaitu anemometer digital. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan mengukur arah. Satuan dari alat ini adalah meter per sekon.
Cara kerjanya, yaitu alat ini akan bekerja secara otomatis dan menampilkan angka yang tertera pada alat tersebut. Alat meteorologi yang ke-19 yaitu stasiun pengamatan meteorologi telemeter. Berfungsi untuk mengukur dan mencatat unsur cuaca dan iklim yang dikirim langsung otomatis ke pusat perkiraan. Satuannya yaitu derajat Celcius, milibar, kilometer per jam, ataupun persen. Cara kerjanya, hasil pengamatan yang tercatat dari alat tersebut berupa data dan dipancarkan oleh PL Apparatur Terminal. Molekul satelit palapa ini akan mengirim data tersebut ke BMKG Pusat Jakarta untuk diproses lebih lanjut ke NCC. Alat ini disimpan pada ruang terbuka. Alat meteorologi yang ke-20 yaitu solarimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis dengan satuan cm persegi. Alat ini disimpan pada ruang terbuka dengan kadar intensitas radiasi matahari yang cukup. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.